Tanpa rasa kita sudah berakhir di tahun 2025, memasuki tahun yang baru, the year of decision. Decision yang Anda ambil hari ini menentukan bukan cuma masa depan Anda, tapi menentukan kekekalan. And the best decision you can make adalah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, seperti saya lakukan 46 tahun yang lalu. Malam Natal adalah hari kelahiran baru saya, 46 years ago, by His grace. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya living in kindness? Seperti saya katakan, cuma satu yang bisa memberikan kindness, bahkan loving kindness, has said, itulah Allah sendiri. Manusia kalau mau hidup dalam kindness, sederhana, hidup dalam Tuhan, living in Christ. Dan kita melihat contoh yang bagus pada Zakaria dan Elizabeth. Keduanya melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Apa perintah Tuhan? Mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita, dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Hari ini saya mau bicara tentang Simeon dan Hana. Pada hari ke-8, seperti yang diperintahkan Tuhan, even Yesus disunatkan. Sunat itu baik buat kesehatan, bukan untuk agama. Buat kesehatan juga baik, dan kita tahu itu juga baik untuk hubungan suami istri. Lalu kemudian pada satu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang ke Bait Allah. Sudah mungkin ratusan ribuan kali dia pergi ke Bait Allah. Dia sudah berumur, tapi hari itu dia dipimpin. Dia melihat the Lord's Christ, yaitu Mesia yang datang dari Tuhan. Masih anak kecil, usia 8 hari. Apa yang kamu harapkan dari anak kecil usia 8 hari? Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus dia menatang tinggi. Bukan menantang ya, ini menatang, meninggikan, ia mengangkat tinggi. Dan biarlah Tuhan aku pergi dengan damai, karena mataku sudah melihat. Mata kita ingin melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu pergi, karena dia sudah tahu Engkau yang akan menjanjikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tapi dia juga seorang nabi, dan berkata kepada Maria, sebilah pedang tajam akan menusuk ke dalam jiwamu. Dia tahu saat itu ketika Yesus dianiaya, bahkan disalibkan, Maria akan mengalami kesedihan yang sangat berat. Tetapi kita selalu dipersiapkan oleh Tuhan, bukan? Tetapi dan menantikan itulah ketekunan. Bulan yang lalu kita berkata, maintaining perseverance. Kalau sekiranya dia bosan, apa yang membuat orang gagal? Kebosanan. Tidak menantikan tidak mudah, saudara. Tidak mudah menanti itu. Seringkali orang berkata percuma juga, tidak ada gunanya. Tetapi yang satu lagi, seorang wanita bernama Hana. Dia berusia 84 tahun dan dia sudah menjanda sekian lama. Saya percaya seperti wanita Israel yang lain, cantik Hana ini, tapi dia menyerahkan dirinya untuk jadi milik Tuhan. Ada banyak orang memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, full time belum tentu full heart, tapi dia ini full heart dan full time. Dan dia berbicara tentang, yaitu tentang anak ini. Kalau sudah mau hidup berbahagia, berbicara tentang satu saja, tentang Kristus. Not about yourself, not about your family, your achievement, but about Christ. Karena itu dia menantikan, dan dia mendapatkan satu hari yang luar biasa, di mana anak berusia 8 tahun dipersembahkan oleh 2 orang tuanya yang bukan orang kaya. Bagaimana suatu kalau dia memakai mata jasmani? Siapa mereka ini? Ya, satu tukang kayu, sebenarnya pembangun, satunya wanita desa, dan anak berusia 8 tahun. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita, dan kita berbahagia seperti Simeon dan Hana. Rejoice in the Lord. God bless you. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2026. The year of decision. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Saya percaya hari ini kita masih dalam suasana Natal, amin. Kita percaya bahwa damai sejahtera dan sukacita Natal itu bukan hanya di tanggal 25 Desember, tapi setiap hari kita harus bersukacita. Sebab firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Dan hari ini saya percaya bahwa kita semua bersukacita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri.
sebab Kau Allah yang besar di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi semuanya karena Engkau. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang mulia. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau menyambut Engkau Tuhan. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Membawa hormat dan syukurku, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atasnya. Sama katakan, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaan, Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Serukan haleluya.
Sama-sama katakan. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu lebih dari katakan. Engkau dahsyat, engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Yes, kami mau terus memuji Engkau. Sebab Kau satu-satunya Tuhan yang layak terima Amin. pujian kami. Yes. Sebab hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya harinya Engkau Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kami mau terus bersuka di dalam Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan Bersuka. Dasar dari hal yang kita harapkan, bukti dari segala ciptaan Tuhan, iman kita ditambahkan. Amin. Tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Dia yang layak dipuji, dimuliakan. Amin, 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 amin. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Aku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan kita bersorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sama-sama kita lihat, kata biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, aku pasti menang, pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Puji memuji Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, amin, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Selama-lamanya Dia baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu kami punya Tuhan yang tidak ada duanya Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang selalu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari naikkan dengan segala syukur. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. You see, I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night.
sama-sama rasakan kebaikan Tuhan dengan segenap hati mau nyanyikan lagu ini. All my life you have been faithful. Terima kasih Engkau baik Tuhan. All my life you have been so Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, Kau baik selamanya. Kasih sayang Kalau kami boleh ada hari ini, kami percaya semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di penghujung tahun ini, semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak.
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kami boleh melewati sepanjang tahun ini Tuhan. Sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan pagi hari ini semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, apapun kondisi yang kami alami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih buat penyembahan kami, puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa hari ini Tuhan menjadi persembahan yang indah, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga firman yang kami dengar, yang ditaburkan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan itu akan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh pujian penyembahan di pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, betul luar biasa?
Amin. Ya, sukacita besar bagi setiap kita di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan dengan sehat. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita semuanya untuk menyiapkan hati kita supaya benih firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh tertanam dalam setiap hati kita. Bapak Ibu, saya akan memberikan judul renungan kita bersama yang boleh menjadi perenungan bersama bagi kita di pagi hari ini adalah menantikan janji Tuhan. Dan sebelum kita masuk di bagian ini, saya mau ajak kita semua untuk mengingat kembali apa yang pernah kita dengar dan belajar bersama sepanjang tahun ini. Kita lihat Bapak Ibu dengan judul persiapan ya di tahun 2025, dan ini yang sudah kita belajar bersama. Kita belajar di triwulan pertama mengajarkan tentang pemulihan hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah hancur atau tembok pemisah yang selama ini terbangun begitu lama. Kita diajar untuk melepaskan semuanya itu dan membangun kepercayaan yang sempat hilang dengan terus saling mengasihi, mengampuni kesalahan orang lain, dan juga berjalan dalam rekonsiliasi baik kepada Tuhan dan kepada sesama, dan terlebih-lebih kepada diri sendiri. Dan kita bisa melihat triwulan yang kedua kita juga belajar tentang mempraktekkan kerendahan hati. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk menjadi seorang yang rendah hati. Kita terus mau belajar dari kesalahan dan kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan dan kehendaknya. Dan kita hidup tanpa pamrih. Kita mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Kita mengesampingkan ego kita dan melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Kita melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau sanjungan dari siapapun. Karena sebenarnya kita manusia pada dasarnya memang kita butuh pujian. Tetapi saudara, sebenarnya itu nggak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah ketika Tuhan memuji kita. Dan kita meninggikan orang yang rendah. Kita bisa melihat di triwulan yang kedua bukan hanya mengajarkan kepada kita mempraktekkan kerendahan hati, hidup tanpa pamrih, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita meninggikan orang yang rendah. Orang yang rendah hati dan punya kasih yang tanpa pamrih tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan hidup orang lain, tetapi dia menggunakan apa yang ada padanya untuk membangun yang lemah, mengangkat yang jatuh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita lihat saudara di triwulan yang ketiga kita belajar tentang tema-tema yang sangat luar biasa yang mengajak kita untuk hidup dalam transformasi karakter dan hidup yang berorientasi pada masa depan. Kehidupan di kekekalan bersama Bapa di surga. Dalam tema-tema triwulan yang ketiga mengajak kita untuk mengejar kekudusan, memisahkan diri dari pengaruh dunia ini dan menyelaraskan pikiran kita, hati kita dalam kehendak Tuhan. Dan kita belajar untuk berjalan dalam kebajikan dengan terus hidup dalam perbuatan baik, menjaga integritas dan kasih kepada sesama. Dan kita hidup sebagai warga surgawi, sadar betul bahwa bumi ini, dunia ini adalah hanya tempat persinggahan sementara. Karena tempat kita yang sesungguhnya bukan di sini. Karena itu kita tidak perlu membanggakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, kecuali Tuhan dan kerajaannya. Amin saudara. Dan kita bisa melihat di triwulan yang terakhir kita juga diajarkan tentang hidup dalam kewaspadaan, memiliki kesadaran penuh dan tidak terlena oleh keadaan sekitar kita dengan terus menjaga ketekunan sebagai daya tahan untuk terus melangkah. Meskipun kita menghadapi berbagai macam proses, tetapi kita dituntut untuk bisa berlari sampai ke garis finish. Dan bulan Desember ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar tentang hidup dengan kesiapan. Di mana kita diajak, didorong untuk menjaga api iman kita untuk tetap menyala. Kenapa saudara? Sebab kedatangannya yang kedua kalinya sudah tidak lama lagi.
Saudara sudah bisa melihat dengan baik? Bagaimana saudara? Sudah berapa banyak yang kita sudah belajar selama 1 tahun ini? Dengan kita mengingat dan melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Dari Januari, Februari, Maret, April, dan sampai bulan Desember ini. Dari Januari sampai Desember ini dengan jangka waktu yang lama, yang cukup lama. Dan saya merasa bahwa itu sudah cukup bagi kita untuk mempersiapkan diri. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pagi hari ini buat kita semua untuk kita renungkan bersama. Bahwa bukan seberapa lama kita sudah ada di dunia ini. Tetapi seberapa siapkah kita menyambut kehadiran Tuhan. Mari kita lihat di slide berikutnya. Saya mau ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan. Sudahkah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Yang sebelah sini dulu saya mau dengar. Sudahkah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Masih ragu-ragu? Yang sebelah sini? Sudahkah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua? Siap? Sebagian, yang lain masih ragu-ragu. Apakah tadi pagi belum sarapan Bapak Ibu? Belum. Sebentar keluar dari tempat ini ada nasi padang di depan tapi bayar sendiri-sendiri. Yang sebelah sini siap. Oh, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta pasti siap. Ya toh? Yang sebelah sini di belakang siap. Oh, paling belakang itu. Ternyata yang paling siap itu paling belakang, saudara. Makanya nggak usah terpengaruh dengan yang di depan, ya. Sekalipun kita terbelakang, tapi yang terbelakang bisa jadi yang kemudian. Nah, saudaraku, kalau kita siap, bagaimana kalau hari ini? Lanjut. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini? Lalu Yesus datang di depan pintu dan berkata, "Aku datang segera." Apakah kita menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita, dengan bersorak-sorai, ataukah kita justru ketakutan karena kita belum siap? Saya melihat wajah-wajah saudara yang dari ceria mulai murung. Ya. Saya tidak tahu THR-nya udah mulai habis kah atau bagaimana, atau kue-kue di rumah sudah mulai habis juga. Saudaraku, mari kita berpikir, mari kita bicara pada diri kita masing-masing. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir saudara? Hari terakhir saya di dunia ini. Detik ini. Dan Tuhan Yesus di depan pintu kamar berkata, "Aku datang segera." Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah siap kita? Atau ada yang mungkin bernegosiasi dengan Tuhan, berkata, "Tuhan, anakku masih belum menikah, masih umur 17 tahun. Atau berkata, "Anakku masih belum selesai kuliah. Tuhan, aku kemarin baru merencanakan perusahaan yang baru di Timika. Tuhan, aku kemarin baru merencanakan mau liburan di Amerika." Atau apa respon kita yang sesungguhnya, saudara? Ternyata kita belajar selama 1 tahun ini bukan hal yang gampang, betul? Bukan hal yang mudah, tapi ini esensi kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan di sini, saudara, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut" apa, saudara? "Menurut perbuatannya." Dari ayat ini kita bisa melihat Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia datang segera, artinya bahwa kita harus senantiasa siap sedia dan berada dalam kondisi
yang siap seperti gadis-gadis yang bijaksana. Menunggu memang bukan hal yang mudah. Menunggu kata orang itu membosankan. Betul tidak? Yang biasa menunggu pacarnya lama-lama, nikmatilah. Yang biasa menunggu istrinya ketika mau pergi, ternyata rencana mau pergi jam 5, ternyata baru siap jam 6. Nikmati. Tapi menunggu orang yang kita kenal itu masih gampang, saudara. Tapi menunggu yang bisa dibilang betul atau tidak ya, itu bukan sesuatu yang gampang. Betul tidak? Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang segera. Memang menunggu adalah sesuatu yang membosankan, tetapi tahukah kita bahwa menunggu itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Menunggu itu merupakan hal yang luar biasa untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Menunggu bukan berarti bahwa kita duduk diam, kita melamun sambil membayangkan surga itu seperti apa. Atau di sana betul kata orang bahwa di sana itu surga itu penuh dengan bidadari yang cantik-cantik. Atau ada pangeran di sana. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, saudara. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan dengan baik-baik bahwa dia datang segera. Artinya kita tidak boleh bersantai-santai. Kita tidak boleh terlena menikmati penantian yang panjang. Kita harus berusaha mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kita tahu bahwa gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu, mereka punya persiapan itu sama-sama, saudara. Betul tidak? Mereka sama-sama bawa obor. Tetapi yang bisa masuk dalam rencana Tuhan, bertemu dengan sang raja itu, hanya yang obornya tidak mati. Boleh kita duduk sama-sama di tempat ini hari ini. Nyanyi sama-sama, nyembah Tuhan sama-sama, dengar firman Tuhan sama-sama. Tapi yang membuktikan kita bahwa kita adalah gadis-gadis yang bijaksana, adalah gadis-gadis yang bodoh, adalah tentang kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita mulai hari ini. Karena itu saudara, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata begini, menasihatkan kita semua dan jemaat yang ada di sana. Hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih-lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma, kita harus mengerjakannya, atau mengelolanya, atau menggarapnya dengan baik. Dalam arti bahwa kita harus bisa mengekspresikan keselamatan itu dalam perbuatan sehari-hari. Terus mengasihi orang yang bersalah sekalipun kita sering dikecewakan. Terus mengampuni orang yang melakukan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa saudara? Sebagai anak Tuhan pasti tahu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita terus hidup dalam kekudusan. Tidak melakukan hal-hal yang cemar. Itu artinya bahwa kita mengerjakan keselamatan kita dengan benar. Kita berjuang. Bukan berarti waktu Yesus mati di atas kayu salib, sudah tidak ada yang kita perbuat lagi. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Dan terus hidup melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan dan pekerjaannya. Banyak di antara kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya? Kita boleh tampil di depan ini, saudara. Itu yang dilihat orang. Tapi apakah hati dan perasaan kita sependapat dengan hati Tuhan? Yang melayani begitu, apalagi yang tidak melayani. Mau bicara persiapan apa? Karena itu saudaraku, ini semua bagian dari persiapan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan.
Ketika kita mengasihi, mengampuni tanpa pamrih, ini sebenarnya kita sedang menunjukkan karakter Tuhan. Dan secara tidak langsung kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita mulai aktif mengerjakan bagian kita? Sudahkah kita mulai aktif memikirkan dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Selama 1 tahun kita belajar tentang persiapan. Sudahkah kita mulai memikirkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Atau firman Tuhan yang kita dengar hanya sekedar berlalu begitu saja? Udahlah Pak Pendeta, setiap minggu juga kita ketemu. Tunggu aja besok Tuhan Yesus datang, baru saya siap lagi. Atau begitu saudara? Dalam masa penantian bukan berarti kita berpangku tangan, kita duduk diam, kita tidak mau melakukan apa-apa, tetapi kita mesti aktif untuk berusaha. Terus mengerjakan bagian kita, terus memelihara iman, dan terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Mengapa saudara? Kita kembali di Wahyu 22 ayat 12 tadi. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera. Kedatangan Tuhan Yesus itu udah pasti. Tidak ada tawar-menawar. Memang secara manusia kita tidak tahu kapan dia datang. Kita tidak tahu jam berapa, tanggal berapa. Tapi yang jelas bahwa dia pasti datang. Saudara. Amin. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa dia pasti datang. Dan kedatangannya akan berbeda ketika datang waktu pertama kali di dunia ini. Dilanjutkan di kalimat berikutnya bahwa dia membawa upah. Dan ini yang menjadi penghiburan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Kita mendapatkan upah. Tapi bagi yang tidak setia, tidak mungkin mendapatkan upah dari Tuhan. Yang pasti bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Apa yang Ia janjikan itu pasti ditepati. Setiap tetesan air mata mengiring Tuhan akan diganti dengan sorak-sorak. Akan diganti dengan kemuliaan. Jadi apapun kondisi kita hari ini yang kita alami dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, mungkin badai yang kita alami begitu besar, begitu bertubi-tubi. Jangan pernah menyerah. Dalam mengiring Tuhan saudara ya, akan beda konsekuensinya ketika saudara menderita karena saudara ciptakan sendiri. Contohnya saudara kita dalam melayani tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang di luar dari kendali kita. Dan itu yang Tuhan perhitungkan. Jangan kita menganggap bahwa apa yang saya tabur selama ini itu sesuatu yang sia-sia. Saya mau katakan buat teman-teman yang setiap hari latihan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Waktu saudara mengulik lagu, itu Tuhan perhitungkan. Amin. Waktu saudara berdoa di rumah, berdoa buat gereja ini, berdoa buat bangsa, berdoa buat negara kita, berdoa buat Papua, Tuhan akan lihat. Memang manusia nggak lihat, gembala nggak lihat, full time nggak lihat, pengerja yang lain tidak lihat, tapi ada mata yang tidak pernah terlelap untuk melihat saudara dan saya. Dan Tuhan akan memberikan upah. Amin saudara. Sekecil apapun yang kita tabur, Tuhan perhitungkan, asalkan kita melakukannya dengan hati yang tulus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus bersaksi bahwa penderitaan sebesar apapun yang kita alami di dunia ini, sekarang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di kekekalan nanti. Itu mengapa saudara kita harus terus berjuang dan mengerjakan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kesulitan atau penantian yang panjang membuat kita lalai mengerjakan keselamatan kita. Amin saudara. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita akan mengakhiri tahun ini. Dan ini minggu terakhir di tahun ini saudara. Tanpa kita sadari kita udah masuk di minggu terakhir dan 2 hari lagi. Dan kita akan meninggalkan tahun 2025.
Tetapi biarlah pertanyaan itu tadi menjadi pengingat alarm bagi setiap kita. Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan? Bagaimana kalau dia hadir hari ini dan berkata, aku datang segera? Yang bisa menjawab itu saudara, kita semua, masing-masing pribadi. Karena itu bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, yaitu kita membangun kedisiplinan rohani. Menantikan kedatangannya berarti kita terus membangun kedisiplinan rohani yang konsisten. Berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bukan karena dilihat orang, tetapi karena ini adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin saudara. Apapun kondisinya tetaplah berdoa. Doa bukan hanya sekedar alat komunikasi untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah gunanya untuk membangun diri kita dengan Tuhan. Membangun iman rohani kita. Supaya pendengaran kita, kepekaan kita semakin tajam. Kita semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Kadang kita banyak bertanya tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita mau mendengarkan Tuhan bicara lewat doa? Atau kita berdoa, kita udah susun dengan serapi mungkin. Kita bawa kepada Tuhan dengan segala agenda. Dengan segala kebutuhan. Doa bukan hanya untuk dipakai untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat ini begitu pendek saudara. Tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Rasul Paulus berkata tetaplah berdoa. Rasul Paulus menegaskan bahwa tetaplah berdoa. Paulus tidak menjelaskan lebih detail lagi tentang kenapa harus berdoa. Karena saya yakin dan percaya semua orang sudah paham kenapa kita harus berdoa. Baik tidak baik waktunya, harus tetap berdoa. Tapi pertanyaannya bagi kita hari ini saudara, apakah kita mengambil waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan? Atau kita berdoa waktu kita lagi happy-happy saja? Atau sebaliknya, di saat kita dalam pergumulan besar, kita lagi terjepit dengan keadaan dan akhirnya kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Kita berharap bahwa dengan kita membuka mata, mujizat terjadi. Ada jawaban doa di depan mata, baru kita berdoa. Kita seolah-olah bersungguh-sungguh, tetapi sebenarnya ada agenda yang terselubung yang kita bawa kepada Tuhan. Kita datang ke Tuhan, kita rayu Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita tidak tulus menghadap Tuhan. Karena kenapa? Udah dipenuhi dengan agenda. Karena itu saudara penting bagi kita untuk memahami mengapa kita harus berdoa. Membangun kedisiplinan rohani, yaitu baca firman Tuhan. Tetap luangkan waktu untuk baca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ini bukan hanya sekedar karena ini kewajiban agama, karena kita orang Kristen harus baca firman Tuhan. Atau untuk menambahkan wawasan atau pengetahuan semata. Supaya ketika nanti datang gereja, pendeta baru bilang begini, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 23. Oh saya sudah tahu itu, pasti Pak Stephen bicara tentang hati lagi itu. Bukan itu saudara. Tetapi bagaimana kita sebenarnya membangun kehidupan rohani kita. Kalau saya katakan tadi bahwa mempersiapkan diri itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang sangat rumit. Jangankan mempersiapkan diri menghadap Tuhan saudara. Kadang-kadang mempersiapkan diri untuk pergi ke pesta saja butuh waktu, betul? Betul? Ada yang tidak bisa tidur satu malam gara-gara mau mempersiapkan baju. Tuh? Besok pakai baju batik apa ya? Celananya, setrikanya harus bagaimana ya? Sepatunya udah bersih atau tidak ya? Itu baru mau ketemu orang. Belum lagi orang yang kalau kita ketemu dengan orang besar. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, luangkan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah kebutuhan bagi pertumbuhan iman kita. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan setiap hari. Demikian dengan jiwa dan roh kita. Membutuhkan asupan kebenaran firman Tuhan. Mengapa tanpa firman Tuhan
tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Karena yang mengukur kualitas pertumbuhan kita ketika kita membaca dan merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi langkah kita, bagi hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang gelap, yang cepat dengan perubahan, saudara, hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa menjadi panduan untuk hidup kita. Kita ingat berapa bulan yang lalu kita belajar tentang kalibrasi. Masih ingat? Siapa yang masih ingat kalibrasi? Angkat tangan. Lupa semua. Sebelah sini masih ingat kalibrasi? Apa yang kita belajar selama 1 tahun, kita nggak pernah ingat sama sekali. Tapi kita berharap Tuhan hadir hari ini dan membawa kita bersama dengan Dia. Iman apa yang kita punya? Iman apa yang kita punya, saudara? Iman akhir tahun, Pak. Diskon masih banyak di mall ini. Iman seperti apa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Firman Tuhan itu sebagai kompas yang menunjukkan arah yang benar saat kita mengambil keputusan yang tepat. Firman Tuhan juga membuat pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Hanya firman Tuhan yang bisa menyelaraskan pikiran manusia dengan pikiran Kristus. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu firman Tuhan menolong kita saat kita sedang dalam pergumulan besar, saat dalam keraguan. Kita bisa melihat waktu Yesus di padang gurun dan dicobai oleh iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, itu kita bisa mendeteksi kebohongan-kebohongan dunia yang menipu kita. Ketika kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, kita akan tahu jalan yang kita ambil itu jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena tujuan kita untuk membaca firman Tuhan, untuk kita renungkan. Membangun kedisiplinan rohani, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan. Artinya bahwa kita harus secara mendalam memikirkan ayat firman yang kita baca sepanjang hari. Membaca firman Tuhan itu kita nggak dituntut harus berapa pasal, saudara. Lebih baik kita membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi kita mengerti daripada kita baca berpasal-pasal, tapi sama sekali kita nggak ngerti. Kita minta Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap kebenaran itu dalam hati kita. Roh Kudus bilang begini, bagaimana saya terjemahkan, kamu aja nggak serius. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita usahakan apa sih yang Tuhan katakan di ayat ini. Teguran apa atau ada perintah apa yang kepengen dilakukan gitu. Karena kenapa, saudara? Kita tidak mungkin bisa melakukannya kalau kita nggak punya perenungan. Betul? Kita tidak mungkin, saudara. Karena itu penting bagi kita membaca, merenungkan, baru kita melakukannya. Ketika kita sudah membaca, sudah merenungkan, sudah pasti kita bisa melakukan. Karena itu, saudara, janganlah kita meremehkan waktu saat teduh kita yang kita luangkan setiap hari. Baik itu di pagi hari, siang, dan malam hari. Saya percaya bahwa setiap kita waktunya untuk datang kepada Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang memang bisa pagi hari, siang hari, atau di malam hari. Tidak apa-apa. Yang penting ada waktu untuk Tuhan. Jangan berharap kita minta Tuhan menjaga kita 24 jam, tapi sama sekali kita nggak pernah datang kepada Dia setiap hari. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama tadi apa, saudara? Kita membangun kedisiplinan rohani, dan yang berikut adalah kita melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 menceritakan tentang perumpamaan talenta di sana. Dikatakan bahwa saya percaya bahwa saudara pernah baca, sudah pernah dengar, dan sudah mengerti tentang firman Tuhan ini. Di ayat 15 berkata bahwa yang seorang diberikan 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dari sini kita tahu bahwa setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang diberi 5, diberi 2, dan diberi 1. Tapi ingat, yang menjadi persoalannya bukan jumlahnya. Tetapi di sini tujuan pemberian dari talenta itu adalah supaya kita apa saudara? Mengembangkan atau melipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini berapapun talenta yang kita punya hari ini yang Tuhan percayakan bagi kita, marilah kita gunakan itu sebagai bagian dari mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Jangan biarkan rasa malu, rasa ketakutan membuat kita mengubur apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang diberi 1, ini saudara. Dia berpikir dalam hati bahwa dia aman ketika dia menguburnya dalam tanah. Dia akan terbebas dari pertanggungjawaban dari tuannya. Sehingga dia tidak mengembangkan sama sekali. Hari ini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang talenta ini, tapi saya mau ingatkan setiap kita bahwa setiap kita punya potensi. Amin. Punya karunia. Punya talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mari kita berpikir baik-baik. Sudahkah kita mempergunakan yang dipercayakan Tuhan itu dalam hidup kita untuk membangun, memperluas kerajaannya di tengah-tengah dunia ini? Coba pikir baik-baik, coba renungkan baik-baik saudara. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, seperti yang memiliki 5 dan 2 talenta ini saudara, saya percaya sukacita sejati itu akan menjadi bagian setiap kita. Yesus berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Dan ini kalimat yang meneguhkan setiap kita yang rela mau melakukan segala sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Ini gambaran sukacita abadi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ketika Dia datang kedua kalinya. Karena tujuan akhir kita mengembangkan setiap potensi yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan supaya kita mengalami kesuksesan secara duniawi. Tetapi bagaimana Injil Kerajaan Allah itu bisa diberitakan di mana-mana. Karena itu marilah kita gunakan setiap yang kita punya hari ini. Temukan potensi, temukan peran kita dalam persekutuan-persekutuan kita, dalam gereja kita, di lingkungan masyarakat sekitar, supaya kita betul-betul menjadi perwakilan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita beribadah di gereja yang sangat megah, rock, tapi kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah aku ini menjadi perwakilan atau belum? Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain kita membangun kedisiplinan rohani, kita juga perlu mengembangkan potensi atau talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang berikut adalah kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Allah. Kita tidak bisa bersiap dengan sendirinya, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan dari Allah. Itu sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia yang mengerjakan di dalam kita, yang memampukan kita untuk terus berkarya, berjuang sampai akhir. Dan saat kita menemui jalan yang buntu, saudara, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan, bersandar pada kekuatannya. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang setia bagi kita, yang Tuhan percayakan. Amin saudara. Dialah yang akan membantu kita, membimbing kita, mengarahkan kita, dan memberikan kekuatan. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk melahirkan buah-buah roh itu yang sesungguhnya. Sehingga dalam perjalanan hidup kita penuh dengan kasih, sukacita, kesabaran, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita andalkan kekuatan kita ketika kita mempersiapkan diri kita. Tetapi marilah kita andalkan Tuhan.
Ada 3 bagian yang kita dengar dari ayat firman Tuhan ini. Membangun kedisiplinan rohani, kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan kita bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Karena itu, membangun kedisiplinan rohani atau kesiagaan hati kita dalam doa, perenungan firman, baca firman adalah cara kita menjaga obor iman kita tetap menyala. Ini adalah bentuk kesetiaan kita mengikut Tuhan untuk terus menjaga keintiman dengan Dia. Sehingga ketika Dia datang, Dia menemukan diri kita dalam keadaan terjaga dan tidak terlelap oleh keadaan atau urusan duniawi. Kita mengembangkan talenta atau potensi yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada sebuah tanggung jawab. Tuhan mempercayakan setiap karunia atau waktu atau sumber daya apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Melalui talenta yang kita punya, kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang produktif. Dan kita harus menggunakan semuanya itu untuk memperluas kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikut, kita bergantung pada kekuatan Allah atau kedaulatan Allah. Kita harus memiliki kesadaran bahwa yang memampukan kita bisa ada sampai hari ini adalah Tuhan. Karena itu, janganlah kita pernah mengandalkan kekuatan kita. Apalagi mengandalkan pengetahuan kita. Tetapi biarlah kita mengandalkan kekuatan Allah. Berarti kita mengakui keterbatasan kita. Sehingga kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ini adalah jaminan bagi setiap kita agar kita bisa berjalan sampai garis finish. Amin saudara. Karena itu marilah kita bersiap dan menyiapkan diri kita semaksimal mungkin. Mari kita sambut kehadirannya. Saya akan ulangin sekali lagi pertanyaan yang sama. Saudara sudah siap bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara sudah siap? Sudah siap saudara? Tegang Bapak Ibu. Saudara, mari kita menyiapkan diri kita. Saya mau mengundang teman-teman tim pelayan untuk maju ke depan. Untuk mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik? Coba saudara tanya pada diri saudara sendiri. Apakah saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangannya Tuhan kali kedua? Saya mau ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita berefleksi. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengakhiri tahun ini saudara. Gak seperti tahun-tahun yang berlalu begitu saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana kita hanya sibuk untuk mempersiapkan perpisahan tahun. Tetapi kita lupa mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik? Mari bicara pada diri sendiri. Yesus berkata, aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Marilah kita memastikan diri kita ketika Dia datang. Biarlah Dia bisa mendapati kita seperti yang Dia inginkan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar
mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, dan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Kamu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai Dia telah memulai yang baik dalamku. tetap hidup di dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, dan berharga ibadatku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Kamu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Kamu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar Saudara, biarlah apa yang kita dengar di pagi hari ini
tidak berlalu begitu saja. Marilah kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara bisa bertemu hari ini, bisa berdiri bersama memuji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang di luar sana, saudara, yang tidak seperti saudara dan saya bisa menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kita bisa melihat kejadian yang terjadi di Indonesia, di bagian barat di sana. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal sebelum mengakhiri tahun ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita bahwa apakah mereka meninggal di dalam Tuhan, ataukah mereka meninggal di luar Tuhan? Mari renungkan baik-baik. 1 tahun ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan keselamatan yang sejati, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dari kehidupan kita. Siapapun kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari datang kepada Tuhan, panggil Dia. Minta ampun kepada Tuhan kalau saudara masih menyimpan sesuatu kepahitan, keputusasaan. Saudara masih suam-suam kuku untuk mengikut Tuhan. Mari datang kepada Dia, saudara. Dia adalah kasih yang sejati, yang telah datang di dunia ini untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Saya tidak tahu kondisi hatimu hari ini, saudara. Saya tidak tahu keadaan yang kau alami hari ini. Saya tidak tahu perjuanganmu seperti apa, tetapi Tuhan tahu semuanya. Mari lembutkan hatimu, panggil namanya Yesus. Mari berkarya bertahta di dalam hidupmu. Kalau saudara masih menyimpan dosa, saudara masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama, mari ambil waktu untuk berrekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara hubungan keluargamu belum ada perubahan, mungkin ada perselisihan, firman Tuhan hari ini bahwa Yesus datang. Karena itu marilah kita mengerjakan yang menjadi bagian kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Engkau begitu baik bagi kami. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada di akhir tahun ini, di minggu terakhir di bulan ini. Semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Ini hati kami, ini hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami meninggalkan tahun 2025 ini Tuhan dengan penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan, tanpa terikat dengan masa lalu kami, tanpa terikat dengan kuasa kegelapan, tanpa terikat dengan dunia ini. Biarlah hati kami fokus kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Sudah siap saudara? Saya percaya pesan kita di pesan yang Tuhan taruh bahwa di minggu terakhir ini jangan sampai kita sama seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Bahkan lebih parah lagi kalau kita keluar di tempat ini kita lupa tadi khotbahnya apa ya. Jangan. Karena saya percaya kalau kita belajar hari ini Tuhan mau berbicara buat kita. Izinkan Tuhan Roh Kudus jamah hati pikiran saudara bahwa Tuhan mau saudara siap. Karena kesiapan itu sebuah pilihan dari kita semuanya. Kalau kita nggak siap, waktu datang udah nggak bisa balik lagi, nggak ada kesempatan kedua. Jadi sekali lagi siapkan hati kita, pikiran kita. Saya percaya ministry kita, Rock Ministry, punya tema 1 tahun yang tadi disampaikan Pak Bertus.
Itu bukan cuma tema, tapi sebuah proses pembelajaran kita semuanya. Mari kita terus belajar, mari terus kita memiliki disiplin rohani yang benar, punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari, ada yang belum dapat amplop persembahan, boleh lambaikan tangan. Saya dibantu. Oh, ada 1, 2. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan via kris. Kalau yang sudah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat persembahan kita dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mengembalikan apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah setiap tangan yang memberi, kami memberi dengan sukacita. Dengan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi bagian dalam pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dibuat berhasil dalam kehidupan mereka. Dan mereka diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. 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 Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami tempat ini beribadah? Oh, ada. Shalom, selamat datang. Kami undang untuk bisa tertanam. Ada lagi? Boleh di depan cari 1. Shalom, selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Kami undang jika belum punya tempat untuk tertanam beribadah, kami undang bisa beribadah di tempat ini bersama-sama. Kita akan mendengar pengumuman. Ada pengumuman di media? Ada 2 tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentan di Jalan Raya Hawaii Sentan. Semua ibadah mulai jam 9 pagi. Ibadah gabungan tutup tahun dilaksanakan di Rock Center Kelapa 2 Entrop 31 Desember 2025 jam 6 sore. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Oke, saya ingatkan lagi, kita akan ibadah tutup tahun di tempat ini tanggal 31 jam 6 sore. Jadi kita gabungan dari Sentani dan Jayapura di tempat ini jam 6 sore. Kami undang Bapak Ibu untuk bisa hadir dan keluarga untuk kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kita dalam ibadah syukur kita ditutup tahun ini. Jam berapa? Jam 6 sore. Oke, itu saja penekanannya. Saya undang kita makin berdiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kami boleh beribadah dari awal sampai dengan akhir. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan
sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan hari ini bukan untuk kehebatan kegagahan kami, kemampuan keagungan kami, tapi semua kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hari ini bukan tentang manusia, tapi tentang Kristus yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami, untuk mengingatkan kami apakah kami terus untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar Tuhan, supaya kami tahu bahwa keselamatan yang kami miliki adalah keselamatan yang sangat berharga, yang harus diperjuangkan terus menerus, dipertahankan terus menerus sampai Engkau datang sebagai Raja, supaya setiap kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan memerintah bersama-sama dengan Raja di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu terakhir ini di tahun ini, karena anugerah Tuhan kami boleh sampai di malam minggu ini. Kami mengucap syukur untuk tahun ini begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap tantangan yang kami hadapi, setiap permasalahan yang kami hadapi, kalau kami boleh ada hari ini, kami tahu bahwa Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Kami tidak pernah sendiri karena Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam dia, hikmat Tuhan selalu ada dalam dia, untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini untuk tetap sebagai bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga buat bangsa ini Tuhan, di daerah-daerah yang mengalami musibah. Kami serahkan setiap korban-korban musibah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan, Roh Tuhan turun atas mereka, menghibur, menguatkan mereka. Bahkan orang-orang yang membantu, mensupport Tuhan supaya mereka bisa pulih, Tuhan campur tangan sehingga mereka bisa pulih dari bencana ini, dan mereka pun bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa kasih damai sejahtera sukacita Allah pun menyertai mereka dalam situasi berat kehidupan mereka. Mereka tahu Tuhan tidak pernah berhenti. Ada kesaksian-kesaksian hebat, ada mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, dan kami bisa melihat, kami bisa menyaksikan, kalau bukan Tuhan tidak ada mungkin. Tapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang menyanggupan, Tuhan yang memulihkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat tanah Papua. Kami serahkan tanah ini ke dalam tangan-Mu. Tanah ini penuh dengan damai, tanah ini penuh dengan sukacita. Tanah ini akan lahir orang-orang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang membawa perubahan, bahkan orang-orang yang menjadi jawaban untuk bangsa-bangsa. Dan tanah ini penuh dengan kerendahan hati dan kasih Kristus. Kemanapun, dimanapun orang pergi, orang bisa melihat bahwa kasih Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Rock Jayapura, Rock Sentani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka, berkati mereka, pekerjaan mereka, harapan mereka dibuat berhasil dalam tahun ini Tuhan. Tahun depan pun ada hal-hal yang baik, harapan yang baik, yang jauh lebih baik, yang mereka tidak pernah bisa lihat. Tuhan telah sediakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum punya jodoh, tahun depan punya jodoh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur yang belum punya anak, tahun depan mereka akan punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.